Kak Grace, gak nyangka ya cepet banget sekarang kita udah masuk di minggu pertama bulan Desember loh. Wah, berarti bentar lagi udah mau Natal dong Kak? Iya dong, seneng banget gak? Seneng dong. Seneng banget. Prajurit Kristus di rumah seneng gak? Seneng kan? Oh, seneng banget katanya. Lihat nih, di sini wah ada pohon Natal, ada nuansa Natal. Seru banget ya. Bener banget tuh Kak. Oke, nah kalau gitu berarti kita udah siap ya untuk mulai ibadah ya? Udah dong. Berarti kita harus ibadahnya sukacita ya Kak Grace? Jadi sekarang yuk kita mulai ibadah minggu pertama di bulan ini dengan penuh sukacita. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Hello friends, my name is Daud, and before we praise, worship, and listen to the Bible section, let's pray. Let's pray. Lord, thank you for this day, thank you for this hour. Now we want to praise and worship your name. Lord, please give your Holy Spirit unto us so we can listen well and focus. Bless the technology that we're using to see this live stream YouTube, so it will not be laggy. Please bless us from the beginning until the end. In Jesus' name I pray, Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us of our sins as we forgive who sin against us. Save us from the time of trial, and deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forevermore. Amen. Amin. Amin. Nah sekarang prajurit Kristus, ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri, berdiri. Berdiri ya, udah berdiri semua belum Kak Grace? Udah deh kayaknya kelihatannya. Udah ya semuanya, oke mantap keren. Kalau gitu, kalau misalnya aku tanya nih kayak gini, siapa di sini murid Kristus? Semuanya bilang, saya murid Kristus. Bisa nggak? Bisa? Oke, Siap. coba ya, denger baik-baik ya. Siap ya? Siapa di sini murid Kristus? Saya murid Kristus. Yeay, keren. Sekali lagi ya. Siapa di sini murid Kristus? Saya murid Kristus. Oke, tepuk tangan buat semua murid Kristus. Kalau gitu, kita nyanyinya kalau murid Kristus harus sukacita, harus semangat ya. Bener tuh. Nggak males-malesan ya. Oke, yuk kita nyanyi Aku Murid Kristus. Semuanya ikutin gerakannya ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, oh no, firman Tuhan aku menurut, oh yes, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, oh no, firman Tuhan aku menurut, oh yes, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Akal iblis aku menolak, oh no, firman Tuhan aku menurut, oh yes, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Akal iblis aku menolak, no, firman Tuhan aku menurut, oh yes, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Yeay. Seru banget ya Kak? Seru. Semuanya di sini semangat. Berarti sudah jadi murid Kristus beneran ya Kak? Udah dong. Iya dong. Kalau gitu memuji Tuhannya kita lebih sungguh-sungguh lagi ya. Karena kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan.
Jadi yuk sikapnya yuk kita hormati Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama siapin hati kita. Ya, kita tutup mata kita. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Kita katakan lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti Tuhan tanpa hadirnya Engkau Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Lebih lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau lahir untuk kami, Engkau ada untuk kami. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang setia. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau Yesus. Aku sayang Engkau, kami sayang Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku.
prajurit Kristus, di dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih buat ibadah hari ini. buat ibadah hari ini. Kami boleh Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. dan menyembah Engkau. Saat ini Saat ini kami siapkan hati kami kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. untuk mendengar firman Tuhan. Urapi kakak-kakak Urapi kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Biarlah Biarlah mereka menyampaikan isi hatimu. menyampaikan isi hatimu. Kami sambut Kami sambut firman-Mu firman-Mu dengan telinga dengan telinga dan hati seorang murid. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua yang sayang Tuhan Yesus katakan Amin. selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom prajurit Tuhan, shalom adik-adik yang di rumah. Nih hari ini kita mau dengar firman Tuhan ya. Nah semua duduk yang manis. Oke, nggak repot-repot lagi pakai handphone, lihat ke sini semuanya. Nah hari ini kakak mau bawa firman Tuhan tentang Elia dan Elisa. Nah adik-adik yang sudah bisa baca kelas besar ambil Alkitabnya di 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 14. Nah, yang belum dengerin aja ya atau nanti minta mamanya atau pendampingnya untuk bacain. Oke, di sini tentang Elia dan Elisa ya. Nah, Elia itu mendengar kalau Raja Ahab pada udah meninggal. Dia lagi mikir-mikir nih gitu ya. Elia, wah dia ingat-ingat tuh bagaimana Raja Ahab pernah mau membunuh dia. Dia ketakutan, ya kan? Nah, terus dia dengar Raja Ahab udah meninggal. Nah, dia merasa, waduh aman. Tapi kita nggak tahu nih kejadiannya ya. Tapi di sini kakak mau tekankan tentang Elia dan Elisa. Elia punya murid namanya adalah Elisa. Nah, Elia itu ada di Gilgal sama Elisa. Nah, dia bilang nih sama Elisanya, Elisa aku mau pergi ke Betel. Nah, kamu di sini aja ya. Ada beberapa juga nabi-nabi yang mau ikut sama Elia. Nah, terus Elisa bilang gini, aku mau ikut kemana Elia pergi gitu ya, Bapak pergi gitu. Nah, bayangin itu jaraknya dari Gilgal ke Betel itu jaraknya 11 km. Dibayangin ya, gimana ya, jauh ya? Ya lumayan ya. Nah, terus udah sampai di Betel. Terus ternyata Tuhan suruh Elia perginya ke Yeriko. Nah, Elia bilang gini nih sama Elisa, Elisa, kamu di sini aja. Kamu tinggal sama teman-teman di sini nih, gitu ya. Karena aku mau lanjutin ke Yeriko. Nah, tapi Elisa bilang, enggak, aku tetap mau ikut kemanapun engkau pergi Tuhan. Aku tetap mau ikut gitu. Nah, tahu nggak adik-adik, jarak dari Betel ke Yeriko itu 22 kilometer. Mereka berjalan, Elisa tetap ngikutin. Nah, tapi itu nabi-nabi yang lain nggak mau kan. Udahlah, ayo kita tinggal sini aja, biarin Elia yang pergi gitu ya. Tapi Elisa tetap ngikutin Elia kemanapun pergi. Nah, udah sampai nih ke Yeriko. Nah, ternyata Elia bilang gini lagi, Elisa kamu di sini aja ya. Aku ternyata Tuhan suruh lagi ke Sungai Yordan. Nah adik-adik tahu dari Yeriko ke Sungai Yordan itu 8 km lagi. Nah kebayang kan, waduh Elisa bilang
pokoknya aku kemanapun Bapak pergi, aku tetap mau ikut. Aku gak mau jauh-jauh daripadamu. Nah, waduh, gimana ya? Ya udah, akhirnya ngikut sambil mereka berjalan. Kalau Elia berjalan sama Elisa itu bukan di belakang di depan, tapi bareng-bareng jalannya. Jalan bareng-bareng sambil ngobrol gitu ya. Terus Elia bilang gini, kamu tetap di sini mau ikut? Iya, kemanapun gitu ya. Nah tetap. Nah di depan mereka ada apa? Ada Sungai Yordan. Nah mereka kan mau nyebrang nih. Wah, gimana caranya? Wah, Elia ambil jubah ininya ya, jubahnya terus diapain? Dipukul. Kebelah itu Sungai Yordan, ya kan? Mereka bayang itu airnya kan banyak. Itu kebelah, mereka berjalan, mereka berdua sambil ngobrol. Nah, Elisa bilang gini nih sama Elia, Bapak aku mau 2/3 dari apa yang daripadamu aku mau gitu ya. Terus Elia bilang gini, aku gak bisa bilang apa-apa, tapi biar Tuhan yang berkehendak. Nanti Tuhan Allah yang akan memberikannya kepadamu. Nah tiba-tiba waktu mereka berjalan, tiba-tiba itu ada apa? Ada kereta berapi datang ya, kereta kuda berapi. Langsung nyambar membawa Elia. Wow, Elianya terbang sampai itu nabi-nabi yang banyak itu ngelihat loh bagaimana Elia sama Elisa berjalan, dan Elisa melihat bahwa Elia diangkat naik ke atas. Ya ke awan-awan gak kelihatan lagi. Sampai akhirnya dia gak melihat. Terus Elisanya bilang gini. Sampai ya Bapak gitu. Ditanya, dia teriak-teriak gitu ya. Terus dia merasa sedih. Tapi dia harus tetap kuat kan. Nah sedihnya dia begini nih. Dia gak ketemu lagi sama Bapak Elianya. Karena dia udah merasa deket banget. Udah merasa dia itu tempat curhatnya, tempat dia dapat ilmu semuanya. Nah satu poin yang kita dapat nih begini nih adik-adik, Elia adalah seorang guru yang baik. Dia mendidik Elisa untuk menjadi muridnya. Dan dia bukan hanya itu, bahkan dia mendapat urapan, mendapat 2/3 dari apa yang Elia punya dikasih. Nah bahkan nih Elisa kalau kita dengar cerita-cerita di Alkitab lagi, Elisa bisa melakukan apa yang Elia bikin waktu dia ada di dunia. Elisa melakukan semua mukjizat. Nah di sini kakak mau kasih tahu nih. Nah pemuritan menurunkan urapan. Jadi Elia itu kan penuh urapan Tuhan. Waktu dia memuridkan, waktu dia mengajarin Elisa, maka urapan Elia turun atas Elisa. Nah itu maksudnya pemuritan menurunkan urapan. Nah Elisa adalah murid, Elia adalah guru. Nah ada di Lukas 6 ayat 40. Nah kita baca ya. Adik-adik ya, di sini dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi adik-adik, kita harus jadi murid. Kita adalah murid Tuhan Yesus loh, ya. Kalau makanya kita harus dengar-dengaran, harus melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Nah, kita harus taat, kita harus melakukan setiap firman yang diucapkan, setiap firman yang kita dengar ya. Jadi kita adalah murid seperti Elia memuridkan Elisa. Kita juga kita
muridnya Tuhan Yesus. Misalnya kami ke nih, ya kan? Kami ke punya anak murid. Nah, anak murid kami ke ajari yang baik dan benar untuk melakukan firman Tuhan. Jadi apa yang benar harus kita kasih tahu. Jadi setiap firman Tuhan bukan hanya didengar tapi dilakukan. Supaya semuanya kita sama seperti Kristus. Nah, adik-adik, urapan yang dari guru kita turun ke murid. Nah, seperti Tuhan Yesus mengurapi kita sebagai murid. Pandangan Elisa diurapi dengan 2/3 dari Elia. Nah, begitu juga dengan kita, ya. Kita tetap minta pada Tuhan bahwa kita adalah murid supaya kita tetap dibekali, tetap kita dimampukan untuk melakukan setiap kehendaknya Tuhan. Oke adik-adik, mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi murid yang baik, murid yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Bapa jadikan kami sebagai murid yang melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu dan biarlah sukacita-Mu dan sejahtera menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hi Pajari Christus! Now it is time to hear the announcement. Number 1, it is time to give offerings. The number will be shown on the screen. Number 2, don't forget to subscribe our YouTube channel at Gabi Bintara House of Shalom and share the links to all of your friends. Don't forget they are starting our ibadah on site starting from 9 a.m. to 11 a.m. 3, if you are wanting to ask about our child's services, you may contact us on our Instagram at Ibadah Anak Gibihos. Number 4, here are all of our friends who are celebrating their birthday in this month. Happy birthday all! And lastly, we are going to watch just one photo or video together, friends. Announcement for today, friends. God bless you all and bye! Now friends, how was the worship and prayer? I'm sure it was enjoyable, right? But now it's time to pray. Let's pray. Lord, thank you for this day and thank you for this hour. Now, I want to pray for Indonesia. Please bless our President and Vice President, Pak Joko Widodo and Pak Ma'ruf Amin. I pray for them so they have perfect health and they can pick the right choices according to your will. I pray for Indonesia's economics, so Indonesia's economics can be stable and not go up down. Lord, I pray for Indonesia's people, so Indonesia's people can be filled with the Holy Spirit and every hectare, every land can be filled with your presence. I believe that the generation of Jeremiah will happen in Indonesia and the Pentecost of Indonesia will happen in Indonesia and will go around the planet and we will spread the word of you. Lord, I also pray for the children who are into art, media, entertainment, so they can use this talent of theirs and widen the name of you. Lord, I also pray for the children who are in kindergarten to grade 5, so they will have this fighting spirit, this spirit to go and keep learning. Lord, I also pray for the GB Gatot Subroto and GB House of Shalom, so especially for Opaniko and Ko Beni Gunawan, so they have perfect health and their family too, and let they be filled with the holy raging fire or spirit so they can be the messenger. Lord, I also pray for the kakak-kakak sekolah minggu. I pray for them so they can lead the children well and they can have this fighting spirit to keep moving on. Lord, I also pray for Kak Siska, the leader of the group, so they can together have a fun group and also really can teach the children how to live in you.
Lord, I also pray for the event in 17 December. I believe that event can make many lives go to you and they will repent from their sins, Lord. I believe that event can be life-changing for them. And please bless the event to run smoothly and no problems at all. Lord, I also pray for the construction of level 4. So the construction site can be good, the renovation can be good, also there's no problems at all. In Jesus' name I pray, amen. Anak-anakku, untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita terima berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah, yang dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan intim bersama Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan berkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. We